Ya, dan itu tidak berakibat merugikan masyarakat, tidak ada kerusuhan. Sebagaimana diatur pada pasal 28 ayat 3, ancaman pidana tidak main-main. Dapat Baik, sahabat media, sesuai dengan pertanyaan, apakah benar menurut salah satu rekan advokat bahwa konten berita bohong yang dibuat oleh salah satu klinik kecantikan ternama tidak memenuhi unsur pidana dengan alasan karena tidak menimbulkan kerusuhan? Saya tidak tahu apakah postingannya itu hanya merupakan konten buatan, tapi sekiranya pun itu konten buatan tidak benar, sekiranya pun itu tidak benar ada pencurian, itu bukan tidak pidana. Karena pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE mengatakan konten bohong itu menjadi tindak pidana kalau berakibat menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Ini kan tidak ada kerusuhan, dan si OB-nya itu kan tidak keberatan, tidak melapor laporan. Jadi itu. Dan lagi pula, menurut saya, kalau ada pihak mengatakan bahwa konten yang berisi berita bohong yang dibuat oleh salah satu klinik kecantikan milik inisial Dr. RC tidak memiliki unsur pidana, karena menurutnya pada pasal 28 ayat 3 baru bisa disangkakan apabila ada kerusuhan di masyarakat, ini salah pemahaman. Dan lagi pula, coba konten yang beredar di masyarakat, saya yakin 70% adalah rekayasa. Jadi itu bukan tindak pidana, itu nggak ada unsur pidana dipenuhi. Jadi ada anggota masyarakat melaporkan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE. Pasal 28 Undang-Undang ITE mengatakan apabila ada konten informasi elektronik bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat, itulah yang namanya tindak pidana. Kalau ini kan tidak ada kerusuhan, OB-nya itu tidak marah kok, itu bukan tindak pidana. Tapi memang secara sosiologi mungkin bisa disalahkan, tapi secara hukum pidana itu nggak termasuk pelanggaran Undang-Undang ITE. Jangan diterjemahkan secara gramatikal, tapi harus dilihat secara otentik sesuai isi dan makna. Dalam halaman penjelasan hukum yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik, kerusuhan bukan berarti harus terjadi huru-hara atau pembangkangan dan lain sebagainya. Yang harus digarisbawahi, kerusuhan pada halaman penjelasan pasal 28 ayat 3 adalah kondisi mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital atau cyber. Kalau membahas dimungkinkan dapat mengganggu ketertiban umum, maka banyak hal yang dapat terjadi. Misal, akibat adanya demo, penolakan dari masyarakat atau kelompok tertentu yang berdampak terjadinya kemacetan lalu lintas, terganggunya pejalan kaki, atau timbul rasa tidak nyaman pada pihak tertentu atau wilayah daerah tertentu. Ini kan merupakan bagian terganggu ketertiban umum. Menurut saya, argumen yang disampaikan oleh beliau terlalu cepat mengambil satu kesimpulan. Hal ini dapat menimbulkan kontraproduktif, karena laporan masyarakat itu masih berproses di kepolisian. Untuk menentukan apakah pihak saksi telapor dapat memenuhi unsur, biasanya hasil BAP saksi telapor sangat dimungkinkan pihak kepolisian akan mengkaji dengan memanggil beberapa saksi ahli seperti ahli linguistik forensik, ahli bahasa, dan ahli hukum. Saya berbicara ini kan di samping memahami aturan ITE, tentu tidak terlepas pengalaman saya mendampingi klien atas dugaan tindak pidana ITE beberapa bulan yang lalu yang cukup ramai di media nasional. Ya, komentar dia ya di mana kerusuhannya katanya, itu kan hanya marketing. Yang ada itu hanya marketing. Anda juga banyak orang bikin konten yang juga tidak 100% benar. Itu hanya marketing, ya, dan itu tidak berakibat merugikan masyarakat. Tidak ada kerusuhan.
ya, tidak menimbulkan rasa sara, pertikaian suku, golongan, enggak. Itu bukan tindak pidana. Nah, kenapa saya mengatakan harus lebih berhati-hati di dalam berargumen? Karena ancaman pelanggaran setiap orang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang diketahui membuat pemberitaan bohong yang dapat menimbulkan kerusuhan di masyarakat sebagaimana diatur pada pasal 28 ayat 3, ancaman pidana tidak main-main, dapat dipidana penjara 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Ketentuan ini kan sangat jelas pada pasal 45A ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Demikianlah tanggapan dari saya. Salam hormat.